Alvaro adalah seorang ahli bom terkenal dan juga seorang peneliti. Ia dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1994 dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ibunya seorang desainer dan ayahnya adalah seorang arsitek. Keluarga itu terlihat sangat harmonis, ceria, dan bahagia. Namun, semua kebahagiaan itu harus sirna dalam sebuah insiden kecelakaan mobil yang menewaskan kedua orang tua Alvaro. Setelah kejadian tragis itu berlalu, Alvaro diasuh oleh Paman James, adik laki-laki dari ayah Alvaro. Beliau adalah seorang fisikawan hebat yang bekerja sebagai dosen. Dari sinilah awal mula ketertarikan Alvaro dengan ilmu fisika. Dia menggunakan bahan ajar fisika milik pamannya untuk bereksperimen membuat sebuah peledak. Pada eksperimen pertamanya ini, Alvaro tidak sendiri. Dia ditemani sahabatnya yang bernama Brian. When you're a kid, summer's supposed to be ice cream and skateboards and sunny days that go on forever. For me, it was finding a best friend. After we vaporized next door's cat in an attempt to create time travel. Well, that wasn't supposed to happen. At least, not like that. Are you a cat person? No. Good. Kitty DeLuca. There's not words enough. Guys, have you seen Fluffins? Yeah. No. That is a terrible name for a cat. If I were a cat with that name, I would leave you and never come back. Don't be surprised if that happens. What are you talking about? We have to go. All right. Bye, Brian. Brian's weird friend. Miss? Kegagalan itu membuat Alvaro semakin bersemangat. Dia kemudian mempelajari buku-buku milik pamannya yang berkaitan dengan bahan peledak. Tidak hanya itu, dia juga meneliti barang-barang terbengkalai di rumahnya yang bisa ia gunakan sebagai bahan peledak. Semua usahanya tidak sia-sia. Dia berhasil menciptakan sebuah peledak dengan ledakan yang sempurna. Setelah berhasil membuat ledakan yang sempurna, Alvaro mulai merancang bentuk-bentuk peledak yang lebih baik. Dia ingin membuat sebuah peledak yang bentuknya lebih sempurna dari sebelumnya. Dengan ketelitian dan kecerdasan yang ia miliki, Alvaro berhasil menciptakan landmine dan bom waktu. Selain terampil membuat berbagai macam peledak, Alvaro dan Brian juga termasuk orang yang sangat pandai di sekolahnya. Bahkan mereka berdua berhasil lulus SMA dengan nilai yang sempurna. Untuk merayakan kelulusannya, mereka menyiapkan makan malam bersama dengan Paman James. Pada awalnya makan malam ini berjalan dengan kegembiraan. Namun suasananya berubah menjadi tegang setelah Alvaro mengutarakan niatnya untuk tidak melanjutkan pendidikannya di universitas. Keputusan ini akhirnya dapat diterima oleh Brian dan Paman James. Mereka tidak bisa menghalangi keinginan Alvaro untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang demolisionis yang terbaik di dunia. Your design was flawed, though. How? Reverse negative couplings always negate each other. No. It's obvious if you want to get to the past, you have to look to the future. Poppycock, it is time that is the third dimension. That is why the past and present are the same. Meskipun perdebatan mereka masih berlangsung dengan istilah-istilah fisika yang hanya mereka ketahui, Alvaro masih tetap pada pendiriannya. Dia ingin mencari pekerjaan yang berhubungan dengan demolition. Sampai akhirnya Alvaro mendapatkan sebuah tes pekerjaan dari perusahaan besar yang berada di sektor building demolition dan pertambangan.
Alvaro dapat menyelesaikan tes pekerjaan itu dengan sangat mudah. Dia berhasil membuat peledak berjenis kompres gas, low explosive, dan high explosive. 3, 2, 1. Melihat kemampuan Alvaro yang sangat luar biasa, perusahaan itu langsung memberikan sebuah proyek besar kepada Alvaro. Mereka memberikan sebuah proyek building demolition untuk meruntuhkan salah satu monster tower yang terbesar di negaranya. Alvaro kemudian menyusun semua rencana dengan sangat teliti. Dia ingin menyelesaikan proyek pertamanya ini dengan sempurna, tanpa terjadi kecelakaan. Setelah semua rencana telah tersusun matang, tim Alvaro mulai menjalankan persiapan dari proyek tersebut. Persiapan itu dapat diselesaikan dengan sangat cepat, di bawah komando dari Alvaro. Alvaro kemudian mengecek kembali pekerjaan yang dilakukan oleh timnya, untuk memastikan semua rencananya telah terlaksana. Tibalah di momen yang Alvaro tunggu-tunggu. Dia menjalankan tugas pertamanya sebagai demolitionist. Proyek pertamanya ini berjalan dengan sangat baik, sehingga Alvaro mendapatkan kepercayaan lebih dari perusahaan. Dia memperoleh proyek-proyek baru yang berada di sektor pertambangan. Pada awalnya, Alvaro bangga dengan semua kesuksesan yang ia kerjakan. Akan tetapi, dia masih belum puas. Dia ingin mengembangkan lagi skill demolition yang ia miliki. Alvaro kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan untuk berpindah ke dunia militer. Dengan semua prestasi yang telah ia lakukan, Alvaro tidak perlu lagi melakukan tes pekerjaan. Dia langsung direkrut masuk ke dalam angkatan militer hanya dengan sebuah resume. Setelah masuk ke dalam angkatan militer, Alvaro ditempatkan ke dalam detasemen demolition. Dia diuji coba bersama dengan demolitionist lainnya untuk menentukan penempatan jabatan. Pada uji coba ini, Alvaro mendapatkan nilai tertinggi. Dia ditempatkan menjadi seorang pemimpin dari detasemen demolition yang baru. Pada awalnya, mandat pemimpin ini tidak mudah dijalankan oleh Alvaro. Ia mendapatkan penolakan dari rekan-rekannya. Semua itu dikarenakan sifat Alvaro yang sangat liar. Dia melatih rekan-rekannya dengan sangat keras, dan dia juga menerapkan latihan-latihan yang tidak lazim digunakan dalam dunia militer. Namun Alvaro memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Dia buktikan kepada rekan-rekannya dengan semua keberhasilan misi yang ia jalankan. First Blood. I'm down. Dengan berjalannya waktu, detasemen demolition menjadi salah satu dari 3 cabang kemiliteran yang terbaik. Ketiga cabang tersebut kemudian dijadikan satu menjadi sebuah unit gabungan baru yang memiliki 3 orang pemimpin.
Yang pertama adalah Ford, pemimpin dari pasukan Angkatan Laut. Yang kedua adalah Laura, pemimpin dari pasukan Komando Khusus. Dan yang terakhir adalah Alvaro sendiri, pemimpin dari pasukan Detasemen Demolition. Unit gabungan ini bisa dikatakan sebagai unit tertinggi dari angkatan militer. Bahkan mereka berhasil menuntaskan semua permasalahan besar, terutama terorisme. Akan tetapi, Alvaro merasa curiga dengan beberapa misi yang pernah ia kerjakan. Dia menemukan beberapa target yang tidak berkaitan dengan terorisme maupun kejahatan lainnya. Alvaro kemudian membicarakan masalah ini bersama dengan Ford dan Laura. Sampai akhirnya mereka mengetahui, unit gabungan ini dinaungi oleh sebuah organisasi yang sangat besar, yaitu organisasi FF. Dengan mengetahui hal itu, mereka bertiga sangat marah. Kemudian mereka membuat sebuah perencanaan untuk menghancurkan organisasi FF. Setelah mereka bertiga sepakat, mereka bertiga berpisah untuk melakukan penyamaran. Secara diam-diam, Alvaro datang ke tato artis untuk menambahkan beberapa tato di sekujur tubuhnya. Alvaro juga merubah penampilannya menjadi seseorang yang lebih trendy dan lebih liar.
Setelah terlihat seperti seorang bounty hunter, Alvaro datang ke dalam event Battle Royale Free Fire hanya dengan satu tujuan. Meruntuhkan organisasi FF.